Oke, teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita di dalam JavaScript. Misalnya pada suatu tag, kita bisa mengisi suatu teks di mana ada tag HTML-nya. Seperti ini, teman-teman. Oke. Misalnya contoh saya punya tombol Xiaomi. Kalau saya klik, dia akan tampil tulisan seperti ini. Di mana di dalam tag di dalam tag body itu hanya ada tag span kosong, teman-teman. Dimana ketika klik tombol button, maka tag span ini, di saya namanya fill it, itu akan diisi suatu teks seperti ini. Hello, we meet again in JavaScript. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan sesuatu. Doom. Doom ini bukan judul game. Ya, bukan judul game yang tembak-tembakan itu, bukan. Bukan juga singkatan daerah operasi militer. Doom ini singkatan dari dokumen objek model. Apa itu dokumen objek model? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan cara kita bicarakan singkatan dari dokumen objek model. Oke, tag HTML ya, sama browser, oleh browser ya. Ketika ada tag HTML, maka si browser dia menerjemahkan menjadi apa yang disebut dengan DOM. Ya, seperti ini teman-teman, dokumen object model. Di mana tag-tag HTML itu diterjemahkan jadi dokumen object model agar mudah dimanipulasi, seperti ditampilkan, disembunyikan, diganti warnanya, dan sebagainya, tapi secara otomatis, teman-teman. Ya, jadi setiap tag HTML dianggap sebagai objek, di mana objek itu ibaratnya ada, bisa kita setting atributnya. Tag HTML kan ada atributnya ya teman-teman ya. Misalnya kalau tag IMG, atributnya SSC. SSC itu bisa dirubah-rubah teman-teman dengan menggunakan tag HTML. Nah, kali ini kita akan ya mengimplementasikan bagaimana caranya merubah isi dari suatu tag HTML. Ya teman-teman ya. Nah, di mana kita di sini juga mengimplementasikan apa yang disebut dan menganggap namanya memanipulasi tag HTML. Jadi banyak kita memanfaatkan fungsi dari DOM ini, dokumen object model. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar, kita langsung saja. Xiaomi akan tampil seperti ini. Hello, we meet again in JavaScript. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, coba teman-teman buat sebuah folder. Misal contoh, saya buat folder di folder drive D, folder murid. Teman-teman bebas buat folder. Oke, saya buat folder namanya uh, fill HTML. Oke. Nah, teman-teman nanti file yang kita buat taruh di folder file HTML. Teman-teman, coba teman-teman buat file baru di Dreamweaver. Ya, jika teman-teman menggunakan Dreamweaver. Saya menggunakan Dreamweaver ya agar cepat, soalnya kalau saya mesti ngetik tag HTML dari awal cukup lama ya teman-teman ya. Nah, teman-teman klik file new, saya jadi blank page HTML, saya biasakan tadi doctype jadi HTML5, HTML versi terakhir, lalu klik create. Nah, teman-teman, saya seperti biasa selalu ini saya blok, saya uh, geser ke dalam, demikian juga si yang di dalam tag head. Oke, nah seperti ini. Oke. Oke, teman-teman, ini title-nya tolong ganti fill HTML text. Oke, teman-teman, ya klik ini, file, save as. Oke, teman-teman coba simpan di drive D, coba letakkan pada folder tadi kita buat, tadi folder murid, folder fill HTML. Oke, saya kasih namanya index saja ya teman-teman ya. Oke, index.html.
HTML. Save. Jadi saya tekan enter ya. Oke. Nah, teman-teman, di dalam tag body, teman-teman coba buat suatu tag namanya tag span. Oke. Ini tolong beri ID sama dengan double kutip 2 kali. Coba ketik fill underscore it. Fill it. Oke. Setelahnya, coba buat sebuah tag form seperti ini. Kalau saya buat tag form langsung bikin pasangannya ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman di dalamnya coba teman-teman buat sebuah tag input. Oke. Type-nya teman-teman ketik sama dengan double kutip 2 kali. Oke. Coba ketik button. Oke. Nah, teman-teman coba sampingnya coba ketik ID sama dengan click me. Oke. Name-nya juga sama dengan click me. Oke. Nah, teman-teman saya dengar dari teman-teman yang pernah belajar suka ada yang bingung antara bedanya ID sama name. Apa sih? ID itu biasanya dikenal oleh CSS dan JavaScript. Sedangkan name dikenal oleh program yang bersifat server-side seperti ASP.NET, JavaScript, ya, JavaScript, JSP maksud saya, namanya memang mirip juga yang mungkin teman-teman banyak yang sering pakai PHP termasuk ya. Oke, nah teman-teman begini, ini value-nya kita ketik sama dengan ini click me kok bahasa Indonesia cuma bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa deh teman-teman ya. Ini coba kita ketik click me. Oke. Sorry, ini status tapi nggak apa-apa ya. Kalau nanti balik edit lagi lama lagi teman-teman. Oke. Jadi statusnya kalau kita save, kalau di Dreamweaver ini bisa tekan F12 maka tampil seperti ini. Oke. Ini kalau diklik belum fungsi apa-apa teman-teman. Nah teman-teman ini pada materi video yang sebelumnya pada JavaScript Introduction, JavaScript Intro itu pernah kita bahas seperti ini. Oke, di mana XSS ini teman adalah suatu function yang akan dipanggil, di mana sini harus namanya sama dengan nama function, baik huruf besar, huruf kecilnya harus sama. Jadi ingat deh teman-teman, case sensitive ya. Kalau di sini teman-teman huruf besar semua, sini juga harus nama fungsinya huruf besar semua. Gak boleh huruf besar, di sini panggilnya pakai huruf kecil. Kagak boleh. Ya teman-teman ya. Oke. Function, saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Function adalah kumpulan program yang kita buat terpisah, yang kita hanya buat sekali, tapi kita bisa kita gunakan berkali-kali. Ya, edit kan? Nah, teman-teman, gimana? Ini ada button dari Xiaomi. Ini tag span, ya tag span ID yang fill underscore it tadi. Di mana Xiaomi ini, kalau diklik, dia akan manggil function fill text, ya. Di mana dia akan manggil file text. Kemudian si versi fill text ini dia akan dia mengisi tag span yang ID-nya fill it, ya teman-teman ya. ID-nya fill it itu akan diisi dengan teks hello, we meet again in JavaScript. Ya. Nah, kita akan implementasinya, teman-teman. Sebelumnya, kita akan buat seperti ini, teman-teman. Di dalam tag head, teman-teman, coba di bawah tag title, coba buat sebuah tag namanya script. Oke. Script. Oke. /script. Oke. Nah, di dalam sini coba ketik type sama dengan double kutip 2 kali text atau JavaScript. Oke. Nah, di sampingnya coba ketik language sama dengan double kutip 2 kali JavaScript. Oke. Nah, di dalam sini coba buat sebuah function.
function. Oke, coba ketik dengan nama fill, namanya functionnya saya seperti yang itu di PowerPoint ya, maaf, fill text. Oke, nah ini sebenarnya huruf besar ataupun huruf kecil nggak masalah, tapi saya punya kebiasaan dan kebanyakan programmer JavaScript huruf awal, suku kata awal dari suatu nama function biasanya suka huruf kecil ya teman-teman ya. Oke, kurung buka kurung tutup spasi kurung kawal buka, enter kurung kawal tutup. Oke, nah begini teman-teman, kita akan di dalamnya buat suatu variabel. Kalau buat suatu variabel itu ketik var. Ngomong-ngomong, variabel itu apa? Variabel adalah suatu tempat di memori ya yang kita siapkan tentunya dengan menggunakan bahasa program yang dipakai untuk menyimpan data untuk suatu proses ya. Nah, teman-teman misalnya saja sini saya namanya fill it tmp, nama bebas. Jadi ibaratnya kalau ini jangan lupa diakhiri titik koma. Oke. Nah, teman-teman fill it tempe ini nama bebas teman-teman kalau mau pakai nama lain ya, dimana variabel ini sintak var spasi fill it tempe berarti kita menyediakan tempat di memori, cuma kita kasih label namanya fill it tempe. Nah ini kita belum nyediain tempat, belum kita isi. Nah sekarang kita mau isi di bawahnya, teman-teman ketik gini fill it tempe. Teman-teman hati-hati, yang ini sama ini huruf besar kecil harus sama. Teman-teman jangan salah tulis ya, komputer ini bukan manusia. Manusia masih mending bisa ngertiin kalau kita salah dikit, kalau komputer enggak ya. Jadi teman-teman harap maklum. Oke, lanjut. Nah sekarang sama dengan teman-teman ketik seperti ini dokumen. Oke, dokumen ini merupakan melambangkan dari implementasi dari si dokumen dari si HTML sendiri. Titik. Nah, kita pengen dapetin keterangan dari tag yang ID-nya fill underscore it. Itu si tag span kan. Teman-teman ketik gini, get. Ini besar kuncinya sama ya. Elemen E-nya besar. Oke. B-nya besar. By. Nah, mungkin teman-teman kenapa nggak klik yang ini nih yang kelihatan tampak. Ya, teman-teman saya memperkenalkan sintak get element by ID. Jadi saya nggak langsung klik. Ya, jadi saya ketik. Ya, oke. Ini sudah ketik get element by ID. Hati-hati teman-teman. Elemen ini suku kata kedua itu harus huruf besar. Suku kata ketiga juga harus besar. Suku kata awal aja ya yang huruf kecil. Lanjut ID. Kurung buka, kurung tutup, jangan lupa titik koma. Artinya apa? Kita ini mendapatkan informasi dari tag HTML, ini dokumen, ya, yang ID-nya adalah yang kita mau, fill underscore it. Berarti kita di dalamnya sih mesti ketik double klik 2 kali, coba ketik fill underscore it. Maksudnya adalah cari informasi dari tag yang ID-nya fill it, fill underscore it. Di mana letaknya diletakkan di isinya nanti informasinya diletakkan dalam variabel fill it tempe. Jadi fill it tempe itu di mana kita ibaratnya bisa menavigasi tag HTML melalui variabel fill it tempe. Oh bisa? Karena udah diisi informasi dari dokumen titik get element by ID. Nah, di sini ya teman-teman. Teman-teman ketik sebagai berikut. Fill it TMP titik, teman-teman ketik inner HTML gede semua, oke, sama dengan double kutip 2 kali titik koma, oke, teman-teman ketik sebagai berikut. Hello, we meet again in JavaScript. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman belum bisa jalan karena kita belum buat function, belum kita panggil, belum kita gunakan.
Gimana kita gunakan? Begini caranya. Teman-teman, ini sudah ya. Oke, tolong di-save dulu. Biasakan, tolong di-save. Ya, untuk mengurangi kejadian yang tidak-tidak. Oke, di tag input tab button ini teman-teman. Teman-teman, coba tambahkan, maaf, JavaScript, limiternya mengganggu. Pengen kenalan kali, is okay. Oke, teman-teman, tambahkan di dalam tag input type button, tambahkan on click. Ini teman-teman, saya bukan pindah ke bawah, ya, bukan di enter. Ini karena tulisan saya terlalu besar, jadi dia lipat ke bawah. Ya teman-teman, bukan ditekan enter ya teman-teman. Ya, oke. Sama dengan double kutip 2 kali. Coba ketik sebagai berikut. Oke, on click. Maksudnya apa? Ini kalau selain tombol ditekan, dia melakukan apa? Sebenarnya selain on click ada macam-macam teman. Ada on mouse over dan sebagainya. Teman, ada on blur ya. Nanti kalau pada suatu kesempatan kita bahas teman-teman on click. On click itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau seandainya diklik, dia akan melakukan apa? Melakukan apa ya di dalam sama dengan ini? Teman-teman ketik JavaScript. Oke. Titik 2. Oke. Teman-teman, ini spasi. Coba ketik fill. Hati-hati. Teks, ini teksnya huruf besar. Jadi kita ketik teks huruf besar. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Oke. Nah, teman-teman sudah kita ketik. Oke. Nah, teman-teman kita save. Ya. Kalau saya tekan F12. Kalau teman-teman yang mengikuti dengan tidak menggunakan deliver, ya apa berbuat diklik 2 kali file HTML-nya. Ya. Nah, ini kalau diklik nih, nah muncul seperti ini teman-teman. Ya, muncul teksnya. Paham ya teman-teman ya? Nah, teman-teman ini juga bisa, teman-teman. Saya pengen JavaScript-nya tebel dong. Nah, di dalam JavaScript, oh iya teman-teman, ada yang saya bahas. Ini kenapa sih harus pakai double kutip? Ya, kalau tipe datanya ini bersifat huruf, ya memang harus pakai double kutip. Kalau angka, enggak. Ya, maksudnya angka untuk perhitungan. Ya, tapi kalau ini emang masukannya harus dalam bentuk huruf. Jadi mesti pakai double kutip. Jadi kalau angka error nih teman-teman. Ya, nah teman-teman begini teman-teman. Ini di dalam double kutip ini pas di dekat JavaScript-nya, coba tambahin suatu tag strong. Strong. Di belakang JavaScript, tolong bikin tag /strong. Oke, teman-teman tolong save. Oke, ini mungkin kalau masih kebuka di browser bisa di refresh. Nah, kalau teman-teman klik, nah tuh JavaScript-nya tebel kan. Nah, teman-teman yang kita buat sudah jadi. Tapi ada satu hal, teman-teman yang saya mau bahas sama teman-teman. Ya, teman-teman kalau seandainya begini, kalau saya klik nih, ya, dia muncul tiga button red, green, blue. Ya, kalau klik red jadi warna merah, kalau klik green jadi warna hijau, kalau klik blue jadi warna biru. Gimana caranya? Gimana kalau teman-teman lihat sekali lagi? Kalau klik Xiaomi, ini muncul, tapi muncul tiga button di sampingnya. Loh, caranya gimana? Terus ini buttonnya bisa kalau diklik red, green, blue. Nah, kita akan bahas selanjutnya, tapi tidak di materi video ini, di materi video selanjutnya. Kan ini baru materi pertama kan? Part 1, lihat dong titelnya. Lihat titelnya, ini baru part 1. Kalau part 1 berarti ada part 2. Oke? Oke, teman-teman, kita ketemu di materi video selanjutnya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.